Tuhan, tiba waktunya kami merenungkan firman. Siapakah hamba-Mu berdiri di depan umat Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus, kalau bukan Tuhan yang memanggil dan memberikan firman melalui hamba-Mu. Kasihanilah hamba-Mu yang sendirinya banyak kegagalan. Jangan biarkan dia berada di atas mimbar ini sendirian. Kiranya Roh Kudus berkata-kata langsung di dalam hati kami, sesuai dengan firman Tuhan yang Roh Kudus berikan sendiri di tangan kami. Dengarlah doa kami Tuhan, dan jangan biarkan ada satu orang yang terlewat di dalam kebaktian pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, buku Pendeta Stephen Tong yang memberkati saya tentu banyak. Tetapi salah satu yang paling memberkati adalah buku Waktu dan Hikmat. Buku ini saya dengar sebelumnya menjadi buku, juga khotbah di dalam kaset dulu, masih kaset. Dan buku saya dengar kira-kira 7 kali. Dengar khotbah dan juga baca bukunya. Saudara sekalian, ini adalah satu bijaksana yang luar biasa dari firman Tuhan, khususnya Pak Tong mengkhotbahkan Mazmur 90. Tetapi saudara sekalian, yang bagi saya menjadi penting bukan saja penjelasan-penjelasan tentang waktu yang memang sangat luar biasa, tetapi juga yang penting adalah Pendeta Stephen Tong menghidupi apa yang beliau sampaikan. Salah satu pelajaran yang Pak Tong ajarkan di dalam buku ini adalah cara menghitung waktu dengan cara kali. Orang yang menghitung waktu dengan kali itu bukan seperti anak kecil yang tambah 1 tahun, setiap ulang tahun tambah 1 tahun. Tetapi dia memakai waktu dengan begitu berlipat-lipat. Dalam satu waktu yang sama dia mengerjakan banyak hal yang berbeda-beda. Pendeta Stephen Tong bukan hanya mengajarkan kepada kita mengenai cara hitung ini, tetapi juga beliau menghidupi cara hitung ini sendiri. Nah, saudara, pagi hari ini saya tidak membahas mengenai waktu, tetapi akan membahas satu bagian yang sangat menarik dari buku itu, yaitu Pendeta Stephen Tong menjelaskan mengenai kehidupan Musa yang dibagi menjadi 3 bagian. Musa hidup 120 tahun, 40 tahun yang pertama, Pak Tong berkata Musa merasa dirinya something, I am something. Lalu setelah dia dipukul oleh Tuhan, dia diusir oleh Firaun, dia lari ke Midian. Selama 40 tahun yang kedua, dia mulai menjadi I am nothing. Setelah 80 tahun didisiplin oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, barulah kemudian Tuhan pakai dia di dalam 40 tahun yang terakhir, di mana di situ dia berkata, God is everything. Saudara sekalian, mari kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Mari kita membaca, saya membacakan untuk saudara ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Tentang Musa, khotbah Stefanus tentang Musa, Kisah Para Rasul 7, ayat 21 sampai 25. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Saudara, Musa dibuang, kita sudah tahu cerita ini, dan dipungut oleh putri Firaun menjadi anaknya. Musa menjadi lingkaran dalam istana Firaun. Saudara, siapa di antara orang Israel yang pernah mempunyai pengalaman seperti Musa? Tidak ada, hampir tidak ada di dalam zaman Mesir. Di dalam zaman daripada Daniel, kita tahu Daniel menjadi orang penting di istana. Zaman Yusuf, memang Yusuf menjadi orang penting di istana. Tetapi pada zaman Musa tidak pernah kita membaca orang Israel menjadi orang penting. Yang boleh dikatakan dia bisa memasuki kamar tidur dari Firaun itu sendiri.
Sebab putri Firaun mengangkat Musa menjadi anak, berarti dia dianggap seperti cucu daripada Firaun. Saudara sekalian, di sini kemudian Musa merasa dirinya sebagai something. Kenapa saudara? Memang karena ada modal. Orang merasa dirinya something, selalu dia ada modal. Musa berpikir, oh dia akan menjadi juru selamat bagi orang Mesir, sebab dia mempunyai akses sampai ke dalam istana Firaun. Bukan saja demikian, saudara sekalian, di situ dikatakan bahwa Musa dididik di dalam segala hikmat orang Mesir. Kalau kita membaca penjelasan dari para ahli, mereka mengatakan bahwa Musa menerima pendidikan secara every possible education. Setiap pendidikan yang mungkin diberikan untuk keluarga istana Mesir, diberikan kepada Musa. Di sini kita membayangkan bahwa Musa dididik menjadi seorang pemimpin. Saya pernah mengunjungi Austrian National Library yang ada di kota Vienna, dan di situ saudara sekalian, di dalam koleksi yang tua ada buku-buku yang ditulis untuk anak-anak raja. Pada zaman dulu belum banyak ensiklopedia, zaman dulu bahkan belum ada internet, raja mengirimkan ahli-ahli pergi ke Amerika Latin. Lalu di sana mereka menggambar binatang-binatang, burung, rusa dan sebagainya. Lalu mereka memberikan deskripsi makanannya apa, kebiasaannya apa. Dibikin menjadi buku, dibawa pulang ke Austria dan dibaca oleh anak-anak daripada raja. Saudara bayangkan fasilitas pendidikan yang begitu premium. Dan inilah yang diperoleh oleh Musa. Kita bisa membaca riset-riset dan menemukan berapa banyak ilmu pengetahuan yang begitu eksklusif yang diperoleh oleh Musa. Saudara sekalian, para ahli mengatakan antara lain Musa belajar tentang kedokteran, sebab di dalam zaman itu Mesir kuno sudah mempunyai ilmu tentang kedokteran, bagaimana mengobati patah tulang. Sudah jelas ilmu perbintangan Musa pelajari, sebab sampai dengan zaman orang Majus ada ilmu mengenai perbintangan. Lalu saudara sekalian, sudah pasti Musa juga mempelajari mengenai militer, mengenai tata negara, mengenai kekuasaan, dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh Musa. Saudara, di sini dia mulai merasa dirinya something. Dia adalah anak putri Firaun, dia adalah orang yang memperoleh pendidikan yang begitu fantastis, sehingga Stefanus berkata dia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Kita jangan terkecoh. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa berkata, Tuhan, saya orang yang berat mulut, berat lidah. Itu bukan berarti Musa orang yang tidak bisa ngomong. Saudara, Musa sedang rendah hati, satu sisi. Tetapi yang pasti dari teks itu, kita mengerti Musa sedang mencari alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Saudara sekalian, Stefanus mengatakan bahwa Musa berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Kenapa? Dia dididik di dalam istana Mesir dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diperoleh di mana-mana. Musa mulai merasa dirinya juru selamat. Orang merasa dirinya something karena dia mempunyai modal. Orang merasa dirinya something karena dia mempunyai sesuatu. Lalu muncullah satu dosa yang sering kali kita tidak sadari, namanya Savior Syndrome. Ingin menjadi juru selamat. Ingin menjadi juru selamat. Kenapa? Saudara, mempunyai modal. Sampai juru selamat itu sendiri buntu. Sampai saudara Musa membunuh orang Mesir. Dan akhirnya dia takut kepada Firaun dan dia lari ke Midian. Di situ kita lihat saudara sekalian, ternyata dia bukan segala-galanya. Kadang-kadang orang mempunyai modal itu bisa menjadi sangat angkuh dan sulit untuk diberitahu. Seorang bapak sangat jago sekali tagih utang. Seseorang utang sama dia, orang utang sama siapalah, sama perusahaan, sama pribadi. Panggil bupati minta tolong tagih, tidak bisa. Bawa gubernur, bawa menteri, bawa orang ring satu istana, tidak bisa tagih. Saudara sekalian, bawa tentara, preman, polisi, tidak bisa tagih. Panggil juru runding, panggil segala macam orang, tidak bisa tagih. Sampai bapak ini datang, bicara lucu-lucu, 2-3 kalimat, langsung keluarkan sertifikat tanah 1 plastik, bayar utang. Heran ya, wali kota tagih gak bisa bayar, gubernur tagih gak bisa bayar, giliran orang ini tagih langsung bayar. Sehingga orang ini menjadi terkenal di mana-mana. Kalau tagih utang gak bisa cari dia, dia datang gak tahu bicara apa, orang langsung bayar. Luar biasa cepatnya, luar biasa hebatnya. Sampai giliran orang utang sama dia gak bisa bayar.
Dia langsung cari pendeta. Pak pendeta, semua orang tagih utang tidak bisa, saya yang tagih bisa. Giliran orang tagih sama saya nggak bisa. Kalau dia datang sama saya bilang, Pak, itu membuktikan Bapak bukan Tuhan. Kalau semua hutang Bapak tagih bisa, Bapak Tuhan. Itu membuktikan Bapak bukan Tuhan. Maka orang utang sama Bapak, datang pagi dia sudah pergi, datang malam dia belum pulang. Begitu ketemu jawabannya cuma dua, bentar, besok, bentar, besok. Gak bisa kan? Gak bisa. Saudara sekalian, di situ kita mengerti bahwa saudara, ketika Musa merasa dirinya something, dia merasa dirinya juru selamat, Tuhan tidak memakai dia. Kenapa Tuhan tidak memakai Musa pada waktu dia baru selesai pendidikan dari Mesir? Kalau Tuhan memakai Musa saat itu, Musa akan merasa dirinya juru selamat. Dia akan mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri dia. Maka Tuhan disiplin dia 40 tahun di Midian. Baru Tuhan pakai dia. Setelah melewati sekolah kerendahan hati, baru Tuhan pakai dia. Kalau Musa dipakai pada waktu itu langsung membebaskan orang Israel, Musa akan berkata, karena saya di dalam istana Firaun, karena saya mempunyai ilmu perbintangan, karena saya mengerti kedokteran, karena saya mengerti militer, karena saya mengerti tata negara, maka Tuhan pakai saya. Saudara sekalian, Martin Lloyd-Jones mengatakan, seringkali yang Tuhan pakai orang di dalam kebangunan rohani, bukan orang-orang yang kelihatan hebat di dalam gereja, tetapi orang-orang biasa yang tidak ada artinya di dalam gereja. Mendadak Tuhan bangkitkan mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga ketika Tuhan pakai mereka, seluruh kemuliaan kembali kepada Tuhan. Tidak satupun yang dicuri bagi diri mereka sendiri. Saudara sekalian, setelah Musa pergi ke Midian 40 tahun menggembalakan kambing domba di Midian. Kenapa kita sebut itu sebagai sekolah kerendahan hati? Sebab semua ilmu dipelajari oleh Musa di Mesir kecuali satu, ilmu menggembalakan kambing domba. Kenapa ilmu menggembalakan kambing domba tidak ada di Mesir? Sebab Alkitab berkata orang Mesir membenci gembala kambing domba. Itu sebabnya semua ilmu Musa pelajari di Mesir kecuali menggembalakan kambing domba. Tetapi itulah yang diperlukan pada waktu dia diasingkan ke Midian. Sampai di Midian dia melakukan tugas menggembalakan kambing domba, di mana ilmu-ilmu yang dia pelajari di Mesir tidak bisa menolong dia. 40 tahun sekolah kerendahan hati sebelum dia dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita mengatakan, Tuhan apa enggak sayang kalau Musa sudah dipakai dari 40 tahun yang lalu, bukankah waktu dia menjadi 80 tahun pelayanan? Kenapa Tuhan hanya memakai dia 40 tahun? Saudara sekalian, karena sekolah kerendahan hati adalah sekolah yang tidak boleh dilewati oleh siapapun juga. Saudara lihat Paulus pergi ke Arab 3 tahun, melewati masa tersembunyi. Bahkan di dalam pengertian tertentu, Tuhan Yesus juga melewati masa tersembunyi. Dari umur 12 sampai umur 30. Sama sekali tidak muncul. Bukankah sayang kalau Yesus sudah mulai berkhotbah dari umur 12 sampai dengan umur 33. Saudara sekalian, 21 tahun dia berkhotbah. Mengapa hanya 3 tahun setengah? Sayang. Kenapa Yesus harus bersembunyi? Kenapa harus menjadi tukang kayu? Buat apa menjadi tukang kayu? Tukang kayu banyak. Tetapi kalau dia berkhotbah, berapa banyak kitab yang ditulis oleh untuk khotbah-khotbah Tuhan Yesus kalau dia berkhotbah dari umur 12. Itu bijaksana kita, bukan bijaksana Tuhan. Bijaksana Tuhan adalah kamu masuk ke dalam ketersembunyian, masuk ke dalam sekolah kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak melewati sekolah kerendahan hati sebab dia sudah sangat rendah hati. Tetapi Musa, Paulus dan sebagainya melewati sekolah kerendahan hati. Setelah Musa di Midian, saudara, dia dipanggil oleh Tuhan, dia enggan, tetapi Tuhan mendorong dia. Dan akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Di situ God is everything. Patong berkata di dalam 40 tahun yang terakhir Musa melayani, God is everything. Di dalam Keluaran 33, Tuhan berkata kepada Musa, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Apa kalimat Musa? Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, kami tidak akan berangkat dari sini.
Saudara, Musa berkata, God is everything, Tuhan segala-galanya. Kalau Tuhan memanggil dia 40 tahun sebelumnya, saudara sekalian, sebelum sekolah kerendahan hati di Midian, Musa berkata, Tuhan tidak ikut pun tidak apa-apa. Saya panglima perang, lulusan sekolah Mesir. Tuhan tidak ikut pun tidak apa-apa. Istana Mesir semuanya saya kenal. Relasi saya banyak, koneksi saya banyak. Tidak perlu Tuhan juga tidak apa-apa. Tetapi setelah sekolah kerendahan hati, Musa berkata, Tuhan, kalau Tuhan sendiri tidak membimbing saya tidak mau pergi dari tempat ini. Saudara, supaya kita bergantung kepada Tuhan, kita harus ditekuk. Supaya kita bersandar kepada Tuhan, kita harus ditekuk. Supaya kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan, kita harus ditekuk. Orang dagang juga sama, bukan hanya hamba Tuhan. Saudara, siang malam tagih utang. Saudara, siang malam menyusun skema, uang dari utang itu kita akan pakai untuk ini, untuk itu. Saudara, tagih-tagih nggak datang. Tapi Tuhan beri kepada saudara uang yang bukan dari utang saudara. Bagaimana caranya, Pak? Caranya orang beli barang saudara, itu caranya. Itu caranya. Orang yang tidak pernah saudara duga, orang yang tidak pernah saudara pikir, yang mungkin saudara ketemu di tempat orang meninggal. Saudara buka pintu waktu mau pulang, dia baru datang, buka pintu kekencengan. Maka dia buka kaca, Pak tolong dong, kalau buka pintu mobil jangan kekencengan. Oh maaf ya, maaf. Kamu teman lama, saudara. Lalu turun ngobrol di parkiran. Panjang lebar, ganti, kasih nomor HP. Lalu barang saudara dibeli. Saudara berkata, kok bisa ya? Gara-gara salah tutup pintu mobil, ternyata ada jalan keluar. Saudara. Itu Tuhan, itu Allah berdaulat. Itulah Allah berdaulat, bukan kita. Supaya membuat kita rendah hati. Kalau tidak, saudara sekalian, dengan seluruh skema yang kita buat, kita merasa seluruh dunia ada di tangan kita. Kita merasa kita bisa menangani segala sesuatu. Saya punya teman Kapolri, saya punya teman Jaksa Agung, saya punya teman segala sesuatu. Sampai buntu. Mereka juga nggak bisa bantu. Mereka juga terjepit, mereka juga kesulitan. Baru kita mengerti kita mesti bergantung kepada Tuhan. Baru kita mengerti bahwa segala kemuliaan harus kembali kepada Tuhan, bukan kepada kita. Saudara perhatikan, ini yang pertama. Musa sebelum dipakai oleh Tuhan ditekuk secara from something to nothing. Dan pada akhirnya God is everything. God is everything. Saudara ditekuk, prinsipnya adalah ditekuk. Saudara lihat yang kedua. Yang kedua Paulus juga sama. Paulus merasa dirinya something. Aku orang Yahudi, berbahasa Ibrani, disunat hari ke-8, aku seorang Farisi, menjalankan hukum Taurat dengan tidak bercacat. Saudara, dia merasa dirinya something, menganiaya orang Kristen. Sampai kapan? Sampai Tuhan tekuk dia. Bagaimana caranya Tuhan menekuk dia? Saudara sekalian, Tuhan menekuk dia dengan cara saudara menaklukkan dia di dalam perjalanan ke Damsyik. Dia membawa surat dengan sangat meyakinkan untuk membunuh orang Kristen. Sangat percaya diri. Mendadak suara dari langit itu datang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya tidak pernah menganiaya Yesus. Saudara sekalian, mungkin kalau kita menelusuri penjelasan para ahli, akan ditemukan bahwa kemungkinan Paulus pernah mendengar khotbah Yesus. Mungkin. Dia pernah mendengar khotbah Yesus. Mungkin. Atau dia pernah mendengar orang lain bicara tentang Yesus. Tetapi saudara, tidak pernah ada catatan Saulus menganiaya Tuhan Yesus. Mengapa ketika Yesus bertemu dengan Saulus, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di sini prinsipnya kita mengerti. Gereja adalah tubuh Kristus. Menganiaya gereja sama dengan menganiaya kepalanya. Kristus, kepala Kristus, gereja adalah tubuh Kristus. Menganiaya gereja sama dengan menganiaya Kristus. Itu sebabnya sebaliknya juga berlaku. Menerima Tuhan Yesus mesti menerima gereja. Orang boleh keluar dari satu gereja pindah ke gereja lain. Tapi orang yang menerima Yesus tidak boleh tidak ke gereja. Kalau dia memisahkan Kristus dengan gereja, sama dengan Paulus, saudara. Menganiaya gereja rasanya bukan menganiaya Tuhan. Saudara sekalian, pertanyaan itu saya tidak bahas seluruh pergumulan teologis ini. Tetapi pertanyaan itu menggoncang seluruh teologi Paulus.
menjadi runtuh. Saya tidak menganiaya Yesus, saya menganiaya orang Kristen. Kan Allah itu satu bagi orang Yahudi. Satu Allah, satu pribadi. Bagaimana orang Kristen mengaku Yesus dari Nazaret yang disalibkan itu juga Allah? Nah, ini tidak benar. Maka Paulus yang mengikuti orang Farisi membunuh orang Kristen. Aku siksa sampai mati. Ada kalimat itu dalam Kisah Rasul. Aku kejar, aku tangkap, aku siksa sampai mati. Mendadak Tuhan menekuk dia. Dengan pertanyaan itu datang menghantam dia. Setelah pertanyaan itu datang menghantam seluruh teologi dia, hal yang kedua Tuhan lakukan kepada Paulus adalah membutakan dia. Buta itu adalah cara Tuhan menekuk. Sebab dengan begitu Paulus menjadi powerless. Powerless. Habisan. Oh, dia tadi merasa sangat powerful, merasa orang Yahudi yang sangat hebat. Sekarang mendadak buta. 3 hari tidak bisa melihat. Orang kalau sudah buta masih rasa diri hebat. Kadang-kadang Tuhan pakai stroke, saudara. Masih merasa diri hebat. Itu sebabnya saya berkata kepada saudara, jangan bermain dengan Tuhan, saudara. Jangan, saudara, jangan. Kalau saudara sudah kena, saudara panggil 100 pendeta mendoakan saudara, kita tidak bisa tolong, saudara. Kita hanya bisa ikut menangis, saudara. Jangan. Saudara, manusia itu terlalu kecil di mata Tuhan, saudara. Terlalu kecil di mata Tuhan. Gampang sekali. Tuhan mau menghentikan kita gampang sekali. Saya pernah melayani di Jerman, ketemu seorang ibu, tinggal di Bekasi. Saya bilang, ibu kunjungi anak ya? Iya pak. Loh bapak kok nggak ada? Aduh pak, baru berapa bulan suami saya meninggal dunia. Oh iya, ibu tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi pak. Loh kok bisa? Umur berapa? Suaminya sekitar umur 70, dia sekitar 60 lebih. Kok bisa? Gimana ceritanya bapak meninggal? Mendadak ya? Iya mendadak pak. Dia jalan pagi seperti biasa, nyapa-nyapa orang kompleks. Lalu biasa jam 11 itu rumah kompleks itu sepi. Jadi kami berdua nonton TV. Nonton TV karena mereka sudah pensiun, saudara, suami istri dua nonton TV sambil bercanda-bercanda. Karena orang Batak, saudara sekalian, si bapak ini bilang sama istri, kau, kenapa kau tidak nikah sama Pariban kau? Pariban kau lebih ganteng dari aku. Aku tak ganteng, kau nikah pula. Lalu mereka ketawa, hahaha. Saudara, suaminya lagi ketawa, hahaha. Mati, saudara. Mendadak serangan jantung, lagi ketawa, saudara. Lalu istrinya bilang gini, Pak, kok bisa suami saya kami lagi bercanda ketawa kok meninggal? Saya doa sebentar, saya jawab dia, Bu, ibu pilih mana? Meninggal lagi bercanda apa meninggal lagi berantem, Bu? Oh, meninggal bercanda, Pak. Daripada berantem saya terus rasa bersalah seumur hidup sampai mati. Udah betul, Pak, udah betul. Bercanda nggak apa-apa. Lalu dia rasa lebih pelong, saudara, setelah saya jawab itu. Saudara sekalian, kita manusia sangat lemah. Kalau kita tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, ngeri, saudara. Ngeri. Saudara, jangan merasa bahwa kita punya ini, punya itu, punya relasi ini, punya relasi itu. Kalau Tuhan mau menekuk kita, gampang sekali. 3 hari Paulus tidak bisa melihat. Saudara sekalian, Tuhan menyuruh Ananias untuk pergi mendoakan Paulus. Ananias berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah dengar dari banyak orang, Paulus ini membunuh orang Kristen. Dia datang dengan kuasa dari imam-imam untuk membunuh orang Kristen. Matthew Henry bilang begini, seolah-olah Tuhan bilang sama Ananias, Ananias, jangan ceritakan kepada saya kejahatan Paulus. Saya lebih tahu dari kamu. Tugasmu sekarang pergi dan doakan dia. Sebab, kata Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Dan aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Paulus dipakai besar oleh Tuhan setelah dia ditekuk.
Saudara sekalian, banyak orang sulit dipulihkan hidupnya. Kenapa saudara? Tidak mau takluk, tidak mau merendahkan diri. Saudara, saya beri satu contoh di dalam perjanjian baru yang sangat jelas. Yairus. Yairus ada nama. Yairus ada jabatan. Jabatan dia kepala rumah ibadat. Biasanya orang kalau ada nama, ada jabatan, selalu ada yang ketiga, koneksi. Tetapi anaknya Yairus sakit. Saya percaya Yairus dipengaruhi oleh orang Yahudi untuk membenci Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Orang Yahudi tidak suka kepada Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ketika anaknya sakit, jabatan Yairus tidak bisa menolong dia. Nama besar dia tidak bisa menolong dia. Relasi-relasi tidak bisa menolong dia. Ajaran Yahudi tidak bisa menolong dia. Sampai dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Saya membayangkan di dalam imajinasi saya yang tidak ada di Alkitab, saudara. Istrinya mencubit Yairus, ayo kok berlutut. Lu mau ikut Farisi, Farisi tidak menolong anakmu udah mau mati. Makin keras kepala, makin hancur keluarga Yairus. Makin meninggikan diri, makin hancur rumah tangga Yairus. Satu-satunya adalah tekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan Tuhan menolong dia. Hati-hati saudaraku. Saudara, makin keras, akan makin hancur. Tidak mau takluk, tambah hancur. Mau sampai kapan? Masih mau makan gengsi? Menyerah. Yairus menyerah dan Tuhan memulihkan anaknya. Yairus menyerah dan Tuhan memulihkan anaknya. 2 Tawarik 33. Manasye menyerah setelah diikat dengan ring oleh bangsa asing, diperlakukan seperti binatang. Raja Manasye yang begitu jahat merendahkan diri di kaki Tuhan. Alkitab berkata Tuhan memulihkan dia. Saudara, masih mau gengsi? Silakan. Makin keras, makin hancur. Makin keras, makin hancur. Banyak orang keras. Ada orang yang percaya Tuhan Yesus harus stroke dulu. Makin keras, makin percaya diri, hancur. Saya pernah bilang sama orang yang pinjol, kamu gak benar. Kenapa? Kamu tidak punya uang, kamu kepengen tampil di keluarga sebagai pahlawan, lalu kamu membantu keluarga dengan pinjol, itu gak benar. Lebih baik rendah hati mengaku, saya hatinya baik, saya mau bantu, cuma uang saya cuma 1 juta. Mana ada ceritanya orang membantu orang pakai pinjol? Itu logika dari mana? Itu bijaksana dari mana? Cerita dari mana? Kenapa saudara? Karena ingin tampil di keluarga sebagai pahlawan. Tambah hancur saudara. Lebih baik tebal muka, rendah hati mengaku, kami ingin bantu, tapi uang tidak ada. Kalau orang tua kita sakit, kita tidak punya uang, kita pergi ke rumah, kita pijat dia, cuci baju, sapu rumah, tetap cinta kasih kita kepada dia tidak kurang, saudara. Tapi saudara, pinjol bikin orang tua cepat mati. Kalau orang tua rumahnya digedor-gedor oleh debt collector, orang tua kita cepat mati. Saudara pikir dengan pinjol saudara tampil di depan semua saudara tidak bisa bantu, hanya saya yang bantu mama. Mama sakit hanya saya yang bantu, semua tidak bisa apa-apa. Saudara pikir itu pahlawan? 8 debt collector kalau 8 jam dari pagi sampai sore gedor rumah mamamu, apa mama nggak cepat mati? Pikir saudara, lebih baik mengaku, mama saya cinta sama mama. Saya kalau ada waktu saya ke rumah mama bersih-bersih, bantu mama, tapi uang tidak ada. Pakai pinjol, apalagi pinjol ilegal, makin terlilit saudara sekalian. Ngeri. Saya menghadapi orang yang jadi guru itu saudara sekalian. Sekarang sekolah mau pecat suami istri yang jadi guru. Kenapa saudara? Karena sekolah digedor dari masuk sekolah sampai pulang sekolah oleh debt collector saudara.
Kepala sekolah mengatakan, begini anak SD semua ketakutan, kami harus berhentikan. Diberhentikan dari sekolah, apa enggak tambah hancur? Tambah hancur, saudara. Yairus merendahkan diri. Yairus menaklukkan diri, saudara. Hancur hati dia di kaki Yesus. Tuhan memulihkan anaknya. Saudara, Paulus dipakai Tuhan besar karena dia ditekuk oleh Tuhan. Ditekuk sampai dia takluk di bawah kaki Tuhan. Inilah doa yang membawa kebangunan besar di Wales. Yaitu saudara, Lord bend us. Tuhan tekuklah kami. Saudara, di Wales tahun 1904, saudara 1905, Tuhan memakai seorang anak muda yang begitu berkuasa, namanya Evan Roberts, saudara. Di dalam beberapa bulan, saudara, dia membawa orang dari 17 orang yang dengar khotbah dia pertama kali, membawa lebih 100.000 orang bagi Kristus. Dengan doa ini, saudara, Tuhan tekuklah saya. Saudara, Evan Roberts sudah mengerti rahasia hamba-hamba Tuhan yang dipakai di dalam Alkitab. Selalu cirinya sama, Tuhan tekuklah saya. Tuhan tekuklah saya. Saudara, lihat Musa dari something menjadi nothing, baru Tuhan pakai dia. Paulus dari something menjadi nothing, baru Tuhan pakai dia. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu everything, tetapi rela menjadi nothing. Saudara. Tuhan Yesus itu segala-galanya. Dia adalah Allah yang berkuasa, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Saya paling senang di mana-mana selalu bicara ini, saudara, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati 3. Apakah Yesus hanya mampu membangkitkan orang mati 3? Tidak. Dia mampu membangkitkan orang mati 3 juta, 3 miliar orang. Dia berkuasa, saudara. Kenapa cuma 3? 3 itu adalah kegenapan. Kenapa, saudara? Karena 3 orang mati mewakili 3 kondisi kematian yang berbeda. 1 baru meninggal, 1 baru akan dikubur, 1 baru mulai membusuk. Anak Yairus baru meninggal, anak janda baru akan dikubur, Lazarus baru mulai membusuk. 3 kondisi kematian yang berbeda, dia bangkitkan. Begitu besar. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia, saudara, lahir seperti binatang, mati seperti binatang. Everything datang menjadi nothing, saudara. Dia itu everything, saudara. Segala-galanya. Kok mau seperti itu? Markus 10 mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita sudah terbiasa membaca ayat ini, tetapi kita tidak mengerti apa perasaan orang Yahudi ketika membaca ayat ini. Anak manusia itu nama yang sangat tinggi bagi orang Yahudi. Kita jangan membayangkan, oh anak manusia seperti anak kucing yaitu kucing, anak manusia yaitu manusia. Saudara. Nama anak manusia bagi orang Yahudi itu adalah gelar Mesias. Raja di atas segala raja yang diambil dari Daniel pasal yang ke-7. Itu sebabnya ketika Yesus berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, orang Yahudi yang mendengarkan kalimat ini akan geleng kepala. Gak mungkin. Itu mustahil. Itu sama seperti saya mengatakan begini, anak dari orang yang paling kaya di Indonesia sekarang jadi pengemis, lagi minta-minta di pinggir jalan. Saudara mengatakan gak mungkin. Salah orang, Pak. Bapak salah lihat, itu pasti enggak. Kalaupun betul dia, kemungkinan yang kedua dia bikin konten. Gak mungkin, Pak. Waktu Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang Yahudi dengar kalimat ini, tidak bisa terima. Tidak mungkin. Mesias datang itu dia raja, dia pemimpin. Membawa Israel keluar dari penjajahan Romawi. Dia raja di atas segala raja. Tidak mungkin dia datang untuk melayani. Dia datang untuk dilayani. Tuhan Yesus itu everything, tetapi menjadi nothing. Dia everything. Dia bukan hanya something. Paulus itu something, Musa itu something. Tapi Tuhan Yesus itu everything. Everything yang menjadi nothing. Saudara sekalian, Paulus berkata dalam Filipi 2, Tuhan Yesus walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
terjemahan bahasa Inggris ada yang memakai kalimat begini, saudara. Did not regard equality with God as something to be exploited. Kesetaraan dengan Allah tidak dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai sesuatu untuk dimanfaatkan, dieksploitasi. Kalau kita enggak, saudara, kalau kita ada orang, ada kenalan yang ada jabatan, kita manfaatkan jabatan dia. Apalagi kalau kita sendiri yang ada jabatan. Tuhan Yesus ada jabatan tetapi dia tidak memanfaatkan. NIV, saudara, be used to his own advantage. Tidak digunakan untuk keuntungan dia. Dia mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya apa? Mengosongkan diri berarti Tuhan Yesus tidak memakai fasilitas sebagai Allah. Dia Allah. Kalau Tuhan Yesus bukan Allah, datang ke dalam dunia, nggak ada gunanya, saudara. Nggak ada gunanya, nggak usah dibicarain. Saudara, karena dia Allah, tetap sebagai Allah, dia datang ke dalam dunia, itu baru sesuatu yang kita bicarakan. Justru waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia mengosongkan diri berarti apa? Dia tidak memakai fasilitas sebagai Allah. Everything datang sebagai nothing, saudara. Tidak memakai fasilitas sebagai Allah. Tetapi saudara sekalian, dia datang setelah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang budak. Dan menjadi sama dengan manusia. Budak. Kenapa Paulus berkata menjadi budak? Karena budak itu pasti manusia, tetapi manusia belum tentu budak. Budak pasti manusia, manusia belum tentu budak, saudara. Apa bedanya? Budak itu punya dua hal yang tidak boleh tidak ada. Pertama, dia tidak dimiliki oleh dirinya sendiri. Dia dimiliki oleh orang lain. Kedua, budak itu harus taat tanpa keberatan apapun. Kalau tuannya bilang sama dia, kamu sekarang ke Bogor beli asinan tapi jalan kaki. Dia nggak boleh bilang, Tuan kan ada kuda Tuan, masa saya jalan kaki. Tuan kan ada unta, ada kereta, masa saya jalan kaki Tuan. Itu budak nggak mungkin begitu. Siap, langsung dia jalan, saudara. Saudara, everything datang sebagai nothing, saudara. Itu Tuhan Yesus. Tidak memanfaatkan fasilitas sebagai Allah. Tidak memanfaatkan fasilitas sebagai Allah, saudara. Datang, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang budak, menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, dan bahkan sampai mati di kayu salib. Turun terus. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kita mengerti tentang penebusan, pendamaian. Tetapi menurut Filipi 2, karena salib adalah titik yang terendah yang mungkin manusia turun. Kalau masih ada lagi, Yesus akan turun. Sudah tidak ada lagi, sudah habis. Salib itu secara paling rendah di dalam konteks Romawi. Salib itu paling rendah, paling terkutuk. Saudara, di dalam Filipi pasal kedua, logikanya jelas sekali, saudara. Dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kenapa dia mati di kayu salib? Pendamaian, penebusan, pengampunan, itu kita mengerti, saudara. Tapi Filipi 2, karena salib adalah titik terendah. Kalau masih ada lagi, dia turun terus. Kita kepengen jalan naik terus, saudara. Jalan naik terus ya. Itu senang kan, jalan naik terus, saudara. From zero to hero. Hari ini korbannya terbalik, saudara. From hero to zero. Yesus itu everything, saudara. Tapi dia demi taat kepada Bapa dan demi mengasihi saudara dan saya, dia turun ke bawah. Musa something ditekuk menjadi nothing. Paulus juga sama, something ditekuk menjadi nothing. Baru Tuhan pakai mereka. Yesus menggenapkan kehendak Allah, maka rela untuk turun ke bawah. Bagaimana caranya, Pak? Gampang. Caranya gampang. Kalau saudara mau belajar ikut Yesus, gampang. So, bagaimana caranya? Ikut KKR regional. KKR regional. Kita kalau disuruh KKR regional ke mana ya? Saya nggak tahu pusat ini kemana, ke NTT atau kemana. Saudara, Pak, nggak bisa gini, masuk keluarga, bisnis. Alasan banyak kan?
Coba, kalau ada proyek di tempat KKR regional, miliaran, langsung berangkat enggak? Maka kita ini orang Kristen munafik, saudara. Ya. Kalau ada proyek malam ini juga, penerbangan terakhir masih ada nggak tiket? Saya langsung jalan malam ini juga. Kalau agenda kita, saudara, kita tuh habis-habisan. Kalau kepentingan Tuhan, ya nanti aja, gampang, dan seterusnya, dan sebagainya. Saudara mau belajar seperti Yesus, KKR regional. KKR regional itu saudara kan makannya nggak enak, tidurnya nggak enak, saudara, naik ojek. Ya. Itu kesempatan, saudara, untuk kita belajar seperti Yesus, turun terus. Bisa turun lagi gak? Bisa turun lagi gak? Kenapa harus disalib? Karena sudah tidak ada yang lebih rendah lagi. Kalau masih ada yang lebih rendah, Yesus akan turun terus. Membasuh kaki sudah. Itu sudah rendah, tapi ini lebih rendah lagi, saudara, yaitu di kayu salib. Kayu salib itu lebih rendah daripada membasuh kaki. Apa poinnya, saudara? Poinnya adalah in order the will of God, in order to fulfill the will of God, kita mesti mau turun. Demi menggenapkan kehendak Tuhan, kita masih mesti mau turun. Kemarin Patong cerita di masterclass, dia kembalikan green card Amerika di kedutaan Singapura. Hati saya sangat terharu, saudara. Hati saya sangat terharu waktu dengar cerita itu, saudara. Iya ya, itu hamba Tuhan jadi teladan saya. Di mana-mana hamba Tuhan kepengen pensiun di Amerika, pensiun di Australia, kepengen siram bunga di Amerika, kepengen dengan cucu di Amerika, kan enak ya, beauty, mengakhiri hari tua di Amerika. Waktu Patong bilang, saya kembalikan green card ke Amerika. Patong, orang begitu kepengen dapat green card loh, kok dikembalikan? Aduh, saya terharu, itu hamba Tuhan, saudara. Itu hamba Tuhan. Saya belum jadi hamba Tuhan, saudara. Saya masih jauh, masih belajar mau jadi hamba Tuhan. Belum berani bilang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu sudah jadi nama yang jadi kebanggaannya, hamba Tuhan. Tapi betul hati hamba enggak? Yosua sampai mati baru disebut hamba Tuhan. Selama di Yosua hidup, Alkitab tulis dia hamba Musa. Dia enggak disebut hamba Tuhan, sampai dia mati baru disebut hamba Tuhan. Saya bisa disebut hamba Tuhan apa enggak? Mari kita lihat. Keempat, Wahyu 22. Saudara lihat ini luar biasa. Ini luar biasa. Wahyu 22. Ini luar biasa. Ayat 8 dan 9. Mari kita baca sama-sama. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Musa something ditekuk menjadi nothing baru dia dipakai Tuhan. Paulus something ditekuk menjadi nothing baru dia dipakai Tuhan. Tuhan Yesus di dalam rangka menjalankan kehendak Bapa, everything rela menjadi nothing. Yang keempat, malaikat. Malaikat yang luar biasa ini, something feels nothing. Saudara, malaikat ini adalah malaikat yang luar biasa. Kenapa? Malaikat yang memperlihatkan seluruh penglihatan kepada Rasul Yohanes. Penglihatan tentang cakrawala, meterai, tentang sangkakala, cawan, kemuliaan Kristus, anak domba, tata Allah. Grant Osborne mengatakan, kenapa Yohanes tersungkur di kaki malaikat itu? Karena Yohanes melihat apa yang disebut oleh Grant Osborne sebagai apokaliptik panorama, pemandangan akhir zaman. Apokaliptik panorama, malaikat membukakan penglihatan akhir zaman yang fantastis. Itu sebabnya Yohanes tersungkur untuk menyembah dia. Tetapi saudara lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Malaikat itu berkata, jangan Yohanes, aku hanya hamba, sundulos bahasa Yunani, sama-sama budak seperti kamu. Jangan Yohanes, jangan, aku cuma hamba. Saudara, hati hamba ini ada pada malaikat. Aku cuma hamba seperti kamu.
Aku tidak lebih tinggi dari kamu. Aku tidak lebih tinggi dari saudara-saudara, dari jemaat, dari nabi-nabi. Coba saudara lihat ya. Dua hal. Selain penglihatan yang fantastis itu, dua hal dari malaikat ini. Pertama, dia tidak pernah berdosa. Tapi dia berhati hamba. Saudara dan saya dari pagi sampai malam berdosa, tapi nggak ada hati hamba, saudara. Malaikat itu tidak pernah berdosa, tapi dia berhati hamba. Kedua, malaikat itu ring satu tata Allah. Bukan ring satu istana. Ini ring satu tata Allah, orang dekat tata Allah, saudara. Tapi malaikat bilang sama Yohanes, jangan, aku hamba seperti kamu Yohanes. Kita sama-sama budaknya Tuhan. Jangan sembah saya, sembahlah Tuhan. Aku seperti jemaat. Hati hamba. Di sini kita mengerti, saudara sekalian, bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan pada Musa, apa yang diinginkan oleh Tuhan pada Paulus adalah membentuk mereka memiliki hati hamba sebelum mereka dipakai oleh Tuhan. Saya beritahu kepada saudara, apa rahasia gerakan reform akan bubar? Kalimat yang tidak enak. Mungkin Patong juga nggak suka dengarkan kalimat ini. Tapi ini kebenaran. Yaitu apa saudara? Kalau saudara dan hamba-hamba Tuhan, saya dan hamba-hamba Tuhan merasa diri patong setelah patong dada. Itu jalan bubarnya gerakan ini. Kalau setiap orang, setiap hamba Tuhan langsung rasa dirinya patong. Saya rasa diri patong, Pak Ivan rasa diri patong. Wah, hancur nih gerakan. Bagaimana caranya? Mesti mengerti satu prinsip, bahwa kita bukan patong. Visi, teologi, kebijakan iya, tapi pengakuan orang beda. Kesaksian pelayanan beda, integritas beda. Itu adalah hal yang kita harus belajar. Itu yang saudara mesti doakan dari hamba-hamba Tuhan. Supaya kalau patong tidak ada, jangan rasa diri patong. Patong sudah suka kritik kita juga, saudara. Modalnya nggak ada, modelnya yang ada. Nah itu kan. Modalnya nggak ada, modelnya. Jadi saya jangan usah ngomong sama bantuan lain. Saya sendiri ini juga. Kamu rasa dirimu patong. Harus mengerti. Kamu belajar sedikit. Jangan rasa dirimu sudah banyak belajar. Kadang-kadang kita hamba Tuhan belajar sedikit sudah rasa seperti paling pinter. Saudara. Lalu kita ketemu patong, saudara, dikasih 2-3 kalimat baru ngerti. Iya ya, kita nggak tahu apa-apa. Nggak ngerti, saudara. Baru belajar sedikit. Itu saya senang kalau patong tegur begitu kepada saya, saudara. Supaya mengingatkan bahwa saya masih banyak perlu belajar. Masih banyak perlu belajar. Beda. Teologinya kita ambil, visinya kita ambil, prinsipnya kita ambil, semangatnya kita ambil. Tapi jangan dikopi dirinya. Jangan. Orang yang menghargai patong berapa banyak? Orang yang sudah melihat kesaksian pelayanan berapa banyak? Jangan, saya belum tahu loh. Besok ujung akhirnya bagaimana, saudara. Lihat Philip Yancey. Bukunya sangat memberkati saya, saudara. Saudara lihat Steve Lawson, khotbahnya begitu berapi-api, saudara. Belum tahu loh, saudara belum tahu saya ini nanti 10 tahun lagi jadi apa, saudara. Belum tahu, itu sebabnya nggak boleh merasa diri patong. Patong sudah mau 70 tahun, dia sudah buktikan pelayanan dia 70 tahun setia. Saya masih separoh, nggak sampai, saudara sekalian, masih jauh. Lalu saudara langsung rasa diri patong. Itulah jalan hancurnya gerakan ini. Saudara sekalian, mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan, hati hamba. Saya berdoa supaya Tuhan beri kepada kami, sebelum bicara jemaat, Tuhan beri kepada kami hamba-hamba Tuhan, hati hamba seperti malaikat ini. Dia something, tetapi dia rasa dirinya nothing. Dia rasa dirinya nothing, padahal dia something. Dia adalah yang tidak berdosa, yang dekat tata Allah, yang memperkenalkan semua penglihatan yang hebat itu kepada Yohanes. Tapi dia merasa dirinya nothing. Dia sadar. Dia hanya hamba, bukan siapa-siapa. Itu keempat ya.
Musa sudah, Paulus sudah, Tuhan Yesus sudah, malaikat kelima, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sama seperti malaikat. Something feels nothing. Yohanes Pembaptis itu something. Kenapa something? Satu-satunya orang seluruh Alkitab yang penuh Roh Kudus sejak rahim ibu, hanya Yohanes. Satu-satunya orang. Satu-satunya orang yang penuh Roh Kudus sejak rahim ibu. Satu-satunya orang yang dibilang Elia datang kembali dalam roh dan kuasa Elia, hanya Yohanes Pembaptis. Satu-satunya orang yang membaptis Tuhan Yesus, hanya Yohanes Pembaptis. Satu-satunya orang yang memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, hanya Yohanes Pembaptis. Something. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Saudara lihat, di dalam Greco-Roman world, di dalam dunia zaman itu, membuka tali kasut dan membasuh kaki adalah pekerjaan budak yang paling rendah. Budak itu ada levelnya, ada yang urus keuangan, ada yang manicure, pedicure, ada yang pijet, ada yang bantu mandi. Budak yang paling rendah adalah yang buka tali kasut dan basuh kaki. Itu budak paling rendah. Yesus sudah lakukan itu, tadi saya katakan saudara basuh kaki, tapi dia turun lebih rendah lagi, yaitu kayu salib. Yohanes Pembaptis berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saya belajar dari Yohanes Pembaptis satu hal, saudara, bahwa yang namanya mampu sama layak itu beda. Yohanes Pembaptis mampu membuka tali kasut. Dari kecil dia sudah belajar membuka tali kasut. Tapi dia berkata, saya tidak layak. Di hadapan Tuhan yang kudus, kita melayani, membawa satu lembar tisu ke atas mimbar pun, kita tidak layak. Seringkali kita kacau antara mampu dan layak. Waktu kita mampu melakukan sesuatu, kita merasa diri layak melakukan sesuatu. Beda. Yohanes Pembaptis mampu membuka tali kasut, tapi dia berkata, aku tidak layak. Dia tahu siapa diri dia di hadapan Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan membawa satu lembar tisu ke atas mimbar pun kita tidak layak. Kita harus sadar bahwa kita hanyalah orang berdosa. Tuhan masih mau terima persembahan kita, mau terima pelayanan kita. Itu semata-mata kebesaran hati Tuhan. Kebesaran hati Tuhan yang Tuhan memakai orang-orang lain untuk juga besar hati kepada kita. Saudara sekalian, lihat di sini, hati hamba pada malaikat juga ada pada Yohanes Pembaptis. Dia something, tetapi dia mengaku dirinya nothing. Dia something, tetapi dia mengaku dirinya nothing. Seperti malaikat, hati hamba, ada hati hamba. Yang keenam, pemungut cukai. Di dalam Lukas 18, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Pemungut cukai, saudara, di dalam Lukas 18:13 berkata, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, pemungut cukai ini apa? Bukan something feels nothing. Pemungut cukai ini nothing, confess nothing. Saudara sekalian, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara sekalian, lihat, bahasa Yunaninya memberitahu kita, dia berkata sebenarnya, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa itu. Have mercy on me, the sinner. Pemungut cukai tidak berkata, I am a sinner. Pemungut cukai berkata, I am the sinner. Kenapa? Kalau mengatakan I am a sinner berarti apa? Saya seorang berdosa, yang lain juga berdosa. Sama.
Saya seorang berdosa, yang lain juga tidak jujur, sama. Saya tidak jujur, yang lain juga tidak jujur. Dia mengatakan, aku orang berdosa itu, Tuhan kasihani saya. Farisi berdosa atau tidak berdosa saya tidak tahu, Tuhan. Yang saya tahu adalah saya orang berdosa. Tuhan kasihani saya. Saudara, saya belajar banyak dari pemungut cukai ini, saudara. Saya pikir-pikir selama ini jadi hamba Tuhan, saya belajar dari Musa, dari Paulus, Yohanes Pembaptis, dari Petrus, saudara, dari Tuhan Yesus. Tetapi saudara, belakangan ini saya belajar banyak dari pemungut cukai ini. Dia berdiri jauh-jauh. Dia, saudara sekalian, tidak berani menengadah ke langit. Dia memukul dada dan dia berkata, Tuhan kasihanilah saya orang berdosa itu. Kita hamba Tuhan, kalau ditanya sama Patong, kenapa gereja nggak berkembang? Yang salah pengurus, Pak. Guru sekolah minggu kurang rajin. Jemaat kurang mau membawa jiwa, pokoknya hamba Tuhan tidak ada salah. Sama orang awam ditanya juga sama, kenapa usahanya kurang berkembang? Istri kurang pintar ngatur uang, karyawan malas. Sekarang produk China murah, pokoknya dia nggak ada salah, yang salah itu orang lain. Waktu tol Jakarta-Bandung bikin, penjualan kereta api, tiket kereta api itu para hayangan dari Jakarta ke Bandung berkurang. Lalu pegawai kereta api ditanya sama Jonan, kenapa kok bisa berkurang? Pegawai kereta api bilang, karena ada jalan tol. Jonan bilang, jangan fokus kepada kompetitor, fokus kepada memperbaiki produkmu sendiri. Setelah mereka memperbaiki kereta api, penumpangnya naik berkali-kali lipat. Itu orang dunia, saudara. Kita orang Kristen, siapa yang salah? Kadang-kadang saya salaman sama jemaat, Pak, puji Tuhan Pak, khotbahnya luar biasa bagus. Cocok untuk istri saya. Oh, bukan buat dia, saya buat istrinya. Saya jawab, enggak, bukan buat bapak, bukan buat ibu, buat saya sendiri. Saya lihat pemungut cukai ini. Apa yang dia katakan? Tuhan, Farisi berdosa atau tidak berdosa, saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya orang berdosa. Sampai kapan, saudara, kita rasa diri benar? Kadang orang mengatakan, Tuhan, saya sudah setia melayani, kok usaha saya sulit. Apa betul kita sudah setia melayani? Tuhan, saya sudah banyak memberi persembahan, kok usaha saya sulit? Apa betul kita sudah banyak memberi persembahan? Tuhan, saya jadi hamba Tuhan, sudah khotbah mati, persiapan khotbah mati-matian, kok gereja kurang berkembang? Apa betul saya sudah persiapan khotbah mati-matian? Tuhan, saya sudah habis-habisan mendidik anak saya, kok anak saya begini? Apa betul sudah habis-habisan mendidik anak? Hati-hati, saudara. Hati-hati. Pemungut cukai ini tidak mau bicara, Farisi salah apa tidak salah. Farisi salah atau tidak salah bukan urusan saya. Urusan saya orang berdosa. Yang saya tahu, saya tidak benar. Saya belajar dari Farisi, dari pemungut cukai ini satu hal. Kalau Patong tegur, saya nggak mau kasih alasan. Saya terima, maaf Patong, saya salah. Kenapa, saudara? Belajar hati hamba. Buat apa saya kasih alasan untuk menyenangkan Patong, saudara? Buat apa? Kenapa you begini? Ya Patong, maaf saya salah, titik. Salah kok, memang salah kok. Memang faktanya salah. Buat apa penjelasan, saudara? Kecuali Patong minta penjelasan. Kalau tidak, saudara, berhenti. Penjelasan supaya saya diterima, supaya saya jaga muka saya di depan Patong, buat apa? Apalagi dia orang tua kita, saudara. Kepada orang tua kita justru Patong, saya salahnya apa, beritahu supaya saya menjadi lebih baik, Patong. Tolong tegur, kan mestinya begitu. Tapi nggak ada mahasiswa sekolah teologi sebelum lulus datang ke rektor, datang ke dosen bilang, Pak, tolong beritahu saya kekurangan saya apa, Pak, yang saya harus perbaiki supaya di pelayanan saya menjadi lebih baik. Nggak ada. Jangan bilang itu, saudara, kita hamba Tuhan kalau ditegur Patong aja kita nggak senang kok, muka merah. Kenapa Patong harus tegur saya di depan banyak orang? Masih ada hati hamba. Cuma gelarnya doang, hamba Tuhan, hati hamba ada enggak. Jangan bicara hamba Tuhan lain, saya sendiri aja loh. Kalau ditegur sama Patong di depan banyak orang, mau gak? Saya sendiri ini loh. Rasa diri benar, kenapa sih Patong mesti tegur? Saya kan begini, saya kan enggak salah begini, Patong kan enggak ngerti. Hati hamba itu enggak ada, cuma ada gelarnya doang. Saya berkata kepada saudara, gelar teologi itu bukan hamba Tuhan, bukan pasti hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hati hamba, bukan gelar STH. STH itu sarjana tinggi hati, MTH itu master tinggi hati.
Hati hamba ada enggak? Saudara mengharapkan usaha saudara dipulihkan? Coba cek, yang saudara salahkan siapa? Saudara lihat pemungut cukai ini. Yesus berkata orang itu pulang dibenarkan, orang lain itu tidak. Terakhir, Galatia 6 yang ketujuh. Kalau begini setelah bahas 6 contoh ini. Contoh yang ketujuh, orang sombong muncul di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, orang sombong ada satu ciri. Apa cirinya? Galatia 6 ayat kedua sampai kelima, saya bacakan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 3 dalam terjemahan masa kini. Kalau seseorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu membohongi dirinya sendiri. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak dan seterusnya. Orang sombong itu nothing feels something. Orang sombong adalah orang yang tidak punya apa-apa. Tapi rasanya luar biasa. Banyak utang, tapi kalau bicara kayak konglomerat terkaya di Indonesia, saudara. Sama, saudara. Seperti saya, hamba Tuhan banyak kekurangan, tapi kalau bicara gayanya kayak Billy Graham, saudara. Itu orang sombong. Orang sombong adalah nothing feels something. Dia tidak punya apa-apa, tapi rasanya luar biasa. Rasanya luar biasa. Saya percaya yang paling pahit di atas kayu salib, salah satunya adalah Tuhan Yesus dimaki oleh 2 penjahat. Dia sendiri tidak beres masih maki Tuhan Yesus. Secara ini kita merasa diri penting, menganggap diri penting. Nothing tetapi menganggap diri penting. Paulus berkata orang itu membohongi dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukan? Periksa dengan jujur bahwa kamu banyak kekurangan, bahwa kamu banyak masalah, bahwa banyak problem di dalam dirimu. Periksa dirimu supaya kamu mengaku di hadapan Tuhan dan merendahkan diri. Ketika kita tidak mau melakukan ini, saudara lihat, Petrus jatuh, ini terakhir. Petrus jatuh karena apa, saudara? Petrus begitu percaya diri. Petrus begitu percaya diri. Yesus ngomong satu kalimat, dia jawab, malam ini semua tergoncang iman karena aku. Saya tidak. Gembala dipukul, domba tercerai-berai. Saya sampai penjara, sampai mati setia mengikut engkau. Baru berapa jam di tangan hamba perempuan, hanya hamba perempuan, bukan prajurit Romawi, bukan orang Farisi, bukan imam kepala, bukan Pilatus, hanya di tangan hamba perempuan, Petrus menyangkal Yesus. Kamu rasa dirimu hebat? Nanti satu kerikil bikin kamu bangkrut. Kamu rasa dirimu hebat? Hanya tangan hamba perempuan, Petrus habis. Langsung semua janji dia yang berapi-api dihancurkan di hadapan hamba perempuan. Yang bikin Petrus menyangkal itu imam kepala? Bukan. Farisi? Bukan. Prajurit Romawi? Bukan. Pilatus? Bukan. Hamba perempuan. Hanya hamba perempuan. Petrus rasa dirinya hebat. Orang sombong, nothing feels something. Lebih sombong lagi, nothing feels everything. Rasa dirinya Tuhan. Orang yang berhati hamba seperti Yohanes Pembaptis, seperti malaikat, something, rasa dirinya nothing. Orang yang paling berhati hamba, Tuhan Yesus, everything, rela datang sebagai nothing. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberi firman kepada kami. Ampuni hamba-Mu sendiri yang kurang berhati hamba. Biarlah Tuhan terus melatih hamba-Mu supaya boleh memiliki hati hamba, sehingga benar-benar boleh menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami datang masing-masing ya Tuhan, dengan membawa hal-hal yang kami banggakan.
Tapi Tuhan tidak suka. Tuhan suka kami memiliki hati hamba. Bentuklah kami Tuhan seperti Tuhan menekuk Musa. Jangan buang kami Tuhan, tetapi beri kesempatan kepada kami. Tekuklah kami Tuhan, supaya kami memiliki hati hamba. Seperti Musa ditekuk oleh Tuhan, seperti Paulus ditekuk oleh Tuhan, dan Tuhan memakai mereka. Demikian pula Petrus ditekuk oleh Tuhan, Tuhan beri dia kesempatan, dan Tuhan pakai dia di hari Pentakosta. Tuhan jangan buang kami. Tuhan kasihani setiap saudara-saudara yang datang dengan rupa-rupa pergumulan, permasalahan dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam usaha. Tuhan, bentuklah kami memiliki hati hamba. Biarlah kami mau tersungkur di kaki Yesus seperti Yairus. Dan kami mohon Tuhan, beri kesempatan kepada kami. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan yang tahu setiap orang di dalam pergumulan masing-masing. Tuhan kasihani kami. Kami berdoa bagi kami hamba-hamba Tuhan. Bentuklah kami supaya kami memiliki hati hamba. Jangan kami merasa diri kami patong yang sudah dipakai Tuhan begitu luar biasa. Kami bukan siapa-siapa. Biarlah kami terus-menerus merendahkan diri supaya Tuhan tidak membuang kami. Supaya Tuhan tidak membuat gerakan ini menjadi babak belur. Tetapi biarlah hamba-hamba Tuhan diberikan hati hamba. Tolong kami Tuhan, kami sangat lemah. Kami sangat sulit memiliki hati hamba. Berikan kepada kami belas kasihan. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.